Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid AQL rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti insya Allah dilanjutkan sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan ganjaran sebagaimana melaksanakan 70 kali sholat jamaah isya pada bulan yang lain, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fi ma siwahu. Siapa yang di bulan Ramadan, syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah ini, Allah lipat gandakan pahalanya siapa yang mengerjakan yang wajib, laksana mengerjakan 70 kali kewajiban itu pada bulan yang lain. Selanjutnya kita menyampaikan tausiah, mudah-mudahan ini bagian dari tolab ilm. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Mudah-mudahan ini juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mengikuti 70 kali pengajian pada bulan yang lain, ya. Yang penting jangan ada yang ngantuk, karena khawatir dinilai juga seperti 70 kali ngantuk di bulan yang lain, ya. Hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan yang penuh berkah. Bahkan turunnya Al-Qur'an disebut juga sebagai Lailatul Qadar. Adalah malam kemuliaan yang nilainya penuh dengan keberkahan, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, di sini sebegitu mulianya turunnya Al-Qur'an, malam turunnya Al-Qur'an saja sudah kemuliaannya begitu luar biasa, yaitu lebih bagus daripada 1000 bulan atau 30.000 malam. Apalagi yang diturunkan, yaitu Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang hilang sirna bersama wafatnya para nabi dan rasul itu. Seperti misalnya mukjizat tongkat Nabi Musa alaihi salam yang bisa memancarkan mata air, 12 mata air. Wadrib bi asokal hajar famfajarat min husnata asyrota aina. Itu ayatnya. Ya, ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka terpancarlah 12 mata air. Kullu unasim masyrabahum. Masing-masing dari puak-puaknya atau suku-sukunya dari Bani Israel itu, yang 12 itu, ya, Bani Israel ada kurang lebih 12 suku, itu masyrabahum, dapat tempat minum.
dan juga bisa menjadi ular yang memakan ular-ular kejadian dari tukang sihir Fir'aun, sehingga akhirnya tukang sihir Fir'aun pun akhirnya bersujud tersungkur dan mengucapkan amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Ini adalah mukjizat. Namun mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam ini sirna. Seandainya hari ini masih ada tongkat Nabi Musa, ya, seandainya ada, nah, mungkin boleh kita pukul duit dolar itu. Duit dolar kita pukul, duit rupiah kita pukul. Yang sekarang 1 dolar 10.000 rupiah berubah menjadi 1 rupiah 10.000 dolar. Langsung orang Indonesia kaya semua, ya. Karena orang Indonesia sekarang ini jutawan semua, betul enggak? Ya. Buruh yang paling kecil gajinya yang disebut dengan gaji UMR, upah minimum regional, atau UMP, upah minimum provinsi, di Jakarta ini 2,2 juta. Jadi buruh yang paling kecil itu sudah jutawan. Cuma karena nilai rupiah sebegitu anjloknya, bahkan nanti pada bulan Januari ini akan di-sentering, akan dipotong. Ya, siap-siap yang punya uang 1.000 jadi 1 rupiah. Yang punya uang 100.000 jadi 100 rupiah. Karena nilainya sudah sangat jauh merosot. Seandainya tongkat Nabi Musa masih ada, saya pukulkan rupiah dengan dolar, 1 rupiah 10.000 dolar. Waduh, kita langsung pergi haji gampang sekali, karena pergi haji itu ya, yang VIP aja paling 7.000 dolar, ya enggak? 1 rupiah masih ada pulangannya, ya begitu. Cuma sayang tongkat Nabi Musa sudah tidak ada. Demikian juga mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam, di mana di zaman Nabi Isa alaihissalam itu mukjizat adalah kehebatan di dalam ketabiban, di dalam pengobatan penyakit. Dan Nabi Isa alaihissalam terkenal, ya, dan disebut di dalam Al-Quran juga adalah bisa mengobati orang yang buta sejak lahir. Mestinya kalau buta sejak lahir nggak bisa diobati. Bahkan tidak ada satu rumah sakit pun di dunia ini, baik di zaman dulu sampai di zaman modern, bahkan sampai hari kiamat, yang mampu menyembuhkan satu penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan, yaitu penyakit mati. Ya, kalau sudah mati nggak bisa. Ya, kalau kita lihat hadis Nabi bahwa habbatus sauda itu adalah menyembuhkan segala penyakit kecuali maut, kecuali mati. Nah, Nabi Isa alaihissalam masih bisa menyembuhkan orang mati. Tapi begitu Nabi Isa sendiri, ya, sudah nggak ada, maka mukjizat itu pun juga hilang sirna, ditelan bumi atau menguap ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, sejak 15 abad yang lalu sampai hari ini, bahkan sampai menjelang kiamat nanti, itu tetap abadi, tetap ada, dan tetap bernilai mukjizat sebagaimana mukjizat di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sayangnya umat Islam hari ini banyak yang belum bisa merasakan kemukjizatannya itu. Bahkan banyak yang tidak tahu kemukjizatan itu. Bahkan banyak yang abe dengan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah masih ada Ramadan, musim baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran kok musiman. Ya. Jadi kalau di kampung-kampung biasanya kalau di bulan Ramadan gini, sehabis tarawih sampai jam 12 malam, itu tradisi di Jawa Timur, di tempat saya di Pasuruan seperti itu. Ya, kalau di Jawa Barat agak kurang, saya nggak tahu kalau di Jakarta ini. Ya, saya tinggal di Bogor, tapi kurang di sana. Kalaupun ada Masjid Raya Bogor itu yang tadarusan 2 orang, 3 orang. Yang lainnya lengit sadayana, ya, pada hilang semua karena mungkin tadarusannya di mal-mal sekarang ini.
ya. Mall semua penuh, ya. Saya tadi dari Tamrin City sampai ke sini penuh semua, makanya lama sekali saya mencapai sini. Padahal kalau kosong 10 menit juga udah nyampe ke sini. Ya. Tadi sampai 1 jaman gitu ke sini. Ya. Macet semua ini. Ini jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini sekarang macet semua. Ambasador, Kasablanka sini paling dekat sini. Bahkan mau ke sini aja macet. Saya mau lewat sini, saya udah pengalaman dulu, ya. Lewat SMP ini ya, yang jalan situ sebelah situ. Wah, udah pasti nggak nyampe saya kalau lewat itu, karena udah kejebak macet yang luar biasa. Alhamdulillah, mobil saya taruh di Shell situ, ya. Terus jalan kaki saya ke sini. Kalau nggak gitu saya nggak nyampe ke sini, ya. Mungkin masih nyandet di situ, ya, begitu. Jadi umat Islam ini sekarang pada dilalaikan dengan dunia. Apa yang digambarkan oleh Nabi hubbud dunya wa karahiyatul maut ini sekarang menggelayuti umat Islam. Hubbullah wa hubbur rasul ini kurang, apalagi hubbul jihad takut sekali. Hatta hubbul Quran itu Masya Allah semakin menipis. Kalau kita ngelihat nonton TV berita-berita di Palestina, di Gaza, anak-anak kecil ya sudah dilantik sebagai penghafal Al-Quran, kita senang luar biasa. Tetapi anak-anak kita di sini masih jauh. Inilah yang harus dikembangkan. Saya kira Ar-Rahman ya Quranic learning ya, ini menjadi salah satu di antara ikon untuk pengembangan Al-Quran dan untuk mencetak sebanyak-banyaknya sahibul Quran. Dan sahibul Quran itu luar biasa. Janji Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Nanti di akhirat sahibul Quran, apa itu sahibul Quran? Sahib itu artinya yang punya atau yang selalu membawa. Sahib namanya sahib ya, sudah jadi bahasa Jakarta sebenarnya. Ya, dia sahib gua tuh. Nah. Artinya selalu lengket kemana-mana dengan Al-Quran. Baik Qurannya masih ada di dalam mushaf kecil, mushaf besar, maupun di MP3, di BlackBerry, maupun sudah terinstall semua di dalam otaknya. Soalnya nginstallnya nggak pakai kabel, ya. Itu yang agak lama. Kalau pakai kabel cepat itu. Ya. Seandainya ada kabel install ya dari BlackBerry yang isi 30 juz, kemudian ada nyambung ke otak gitu, ya seret gitu, cepet, udah apa langsung 30 juz. Ya. Padahal menurut ini informasi ya, keterangan dokter, keterangan ustadz pengajar dulu ada yang namanya metode Istiqlal, ya, metode Istiqlal untuk penerjemahan Al-Quran. Saya pernah dengar langsung di Masjid Al-A'raf di Kuitang, bahwa Quran 30 juz itu kalau dimasukkan ke sel otak kita, maka sel otak kita belum habis tempatnya. Satu sel diisi Quran, file Quran 30 juz belum habis, masih bisa nampung lagi. Sementara kita punya otak, menurut dokter bedah saraf otak, dokter ahli bedah saraf otak, kita punya otak volumenya 1400 cc. Catat, 1400 cc. 1 cc-nya terdapat 1 miliar sel otak. Berarti kita punya otak punya 1400 miliar sel otak. Sementara 1 sel 30 juz nggak habis. Nah, kalau kita sampai nggak hafal Quran 30 juz, isinya apa ya otak kita itu? Jangan-jangan banyak film pornonya itu.
yang akhirnya jadi virus menghabiskan bait-bait dari sel otak kita. Ini yang perlu kita bersihkan. Dan pembersih sebenarnya, ya, antivirus sebenarnya dari sel otak kita adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Itulah amal yang sebagai mission dari baginda Rasulullah SAW. Coba dilihat di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi, yaitu bangsa Arab yang ummiyin, dan Nabi adalah Nabi yang ummi. Yatslu alaihim ayatihi. Rasulullah itu amalan pertama kalinya adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan Quran kepada bangsa Arab yang ummi. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak langkah sunnah baginda Rasulullah SAW melalui AQL ini, memang perlu dicetak, ya, sahibul Quran, ya, para qurra, ya, para pembaca Al-Quran yang membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Bahkan orang kafir pun kudu dibacakan. Apa ada dasarnya? Ada. Dulu justru yang pertama-tama mendengar ayat-ayat Al-Quran ya orang-orang kafir. Baru kemudian mereka tertarik, ada yang masuk Islam, ada yang hatinya sombong menolak menerima Islam, ada yang gundah gulana. Abu Jahal sombong, dia menolak. Abu Lahab sombong, dia menolak. Al-Walid bin Al-Mughirah hampir tertarik. Bahkan dia mengatakan bahwa apa yang aku sangat memahami, apa yang disebut dengan syair-syair nasar dari seluruh sastra-sastra Arab. Dan aku lihat apa yang dibawa oleh Muhammad, ini adalah ya'lu wa la yu'la alai. Apa yang dibawa Muhammad ini sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, sudah hampir tertarik. Hanya sayang kesombongan jahiliyah, kemudian dalam grupnya dari Bani Abdis Syams yang merupakan pesaing dari Bani Hashim, itu membuat dia bersama Abu Jahal. Abu Sofyan separuh-separuh. Akhirnya Abu Sofyan pun masuk Islam, walaupun agak belakangan. Ya, kafir udah hampir kalah, Mekah hampir ditaklukkan, baru dia masuk Islam. Tapi alhamdulillah masih selamat. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu mendengar Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, begitu langsung dia sangat terpengaruh dengan surat Toha itu. Akhirnya dia masuk Islam. Ada sejumlah delegasi dari Abyssinia atau dari Habasyah datang pada Rasulullah, dibacakan Yasin, masuk Islam semua. Makanya kalau di Indonesia kita ada ribut-ribut gereja macam-macam, gampang itu. Ibu-ibu Yasiner tuh kirim aja ke sana, suruh baca Yasin depan gereja. Ya, nggak usah ditimpukin gerejanya, apalagi dihancurin, jangan. Bacain Yasin aja. Kalau enggak masuk Islam juga, bilangin aja belet loh, gitu aja. Karena dulu di zaman Nabi dibacain Yasin masuk Islam. Ya Yasinan aja di depan gereja, tiap malam Jumat kek, tiap Jumat pagi kek. Kalau enggak masuk Islam juga, ya udah tinggal dibilang aja. Orang zaman dulu bacain Yasin masuk Islam, kok Anda tidak, berarti Anda ini belet, gitu aja. Ya, belet apa bolot, ya gitu. Nah hadirin rahimakumullah, bahwa Rasulullah itu ternyata wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka dari kemusyrikan dan kejahilian. Dan ayat-ayat Quran Makkiyah itu semuanya adalah pembersih jiwa. Oleh karena itu, pendalaman Al-Quran ini sangat penting bagi sahibul Quran yang sudah Allah janjikan melalui Rasulnya. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti di hari kiamat kepada sahibul Quran, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Ini
bacalah dan laiklah. Warattil kama turattilul Qur'ana fid dunya, dan bacalah Quran itu secara tartil sebagaimana dulu kalian membacanya secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena posisimu di surga nanti inda akhiri qiraatika, yaitu pada posisi terakhir qiraahmu. Maksudnya bukan surat An-Nas ya, bukan. Tapi kita diminta untuk membaca secara deres ya, menderes dari Al-Baqarah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai An-Nas, balik lagi terus gitu, terus muter. Di samping membacakan kepada orang. Maka nanti itulah yang akan menjadi energi, kekuatan yang mendongkrak posisi kita nanti di surga. Sebab surga itu tingkatannya banyak, 100 tingkatannya kata Nabi. Al-jannatu mi'atu darajat. Surga itu 100 tingkat. Antara surga 1 dengan surga 2, surga 2 dengan surga 3 itu antara bumi dan langit. Jangan membayangkan, aduh nanti apa enggak jatuh. Ya. Belajar dulu bumi antariksa, ternyata bumi kita pun juga ngambang, Saudara. Ya, toh kita juga enggak jatuh, ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa bayangkan, waduh. Kata Nabi, a'laha wa ausatuha al-firdaus, yang paling tinggi dan paling tengah. Jadi surga ternyata banyak. Ada surga yang paling tinggi, tingkat ke 100, dan paling tengah. Rupanya yang paling tinggi pun ada yang tengah, ada yang pinggir. Ya ibaratnya ada surga Menteng sama surga Tebet lah gitu kira-kira. Tebet agak pinggiran dikit gitu ya. Nah, yang paling tinggi dan paling tengah namanya al-firdaus. Wa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau Anda minta kepada Allah, mintalah jannatul firdausil a'la. Yang di sana adalah tempatnya para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. 4 manusia terbaik yang bagus dijadikan kawan. Wa hasuna ulaika rafiqa adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nabi tidak mungkin, sebab kalau ada nabi baru seperti Musadek pasti nabi palsu. Ya, siddiqin juga nggak mungkin. Siddiqin itu adalah orang yang ketemu Nabi, membenarkan Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Sayyidah Maryam disebut dalam Al-Quran wa ummuhu siddiqah. Ya, jadi siddiq sudah nggak ada lagi di kita. Tapi syuhada sangat terbuka luas, medan jihad di mana-mana. Hari ini di Palestina, di Syria, di Irak, di Afghanistan, di Kashmir, di Rohingya, di Xinjiang, di Filipina, semua medan jihad fisabilillah. Ya, itu adalah tempat-tempat di sana dimungkinkan munculnya syuhada. Dan mungkin yang keempat di kita adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau begitu bagaimana? Pernah mungkin kita mendengar satu syair yang biasanya di masjid-masjid di kampung-kampung tradisional selalu dikumandangkan. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahimi. Pernah dengar ya? Ya. Ilahi ya Tuhanku lastu lil firdausi ahlan, aku ndak layak masuk jannatul firdaus. Ini konon yang mengarang adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku ndak sanggup kalau masuk neraka jahim. Fahabli taubatan, maka terimalah taubatku. Fakfirli dunubi, ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirun dzambil adimi, karena sungguhnya engkau adalah pengampun dosa-dosa yang besar. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia merasa enggak layak untuk masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus tingkat ke-100 itu. Bagaimana qiraah beliau? Bagaimana tilawah beliau? Saya pernah baca dalam buku Pedoman Doa dan Zikir Profesor Dr. Kiai Haji Hasbi As-Siddiqi, ya, orang Aceh yang tinggal di Yogyakarta. Dikatakan dalam buku tersebut, dalam buku Pedoman Puasa, bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah
setiap bulan Ramadan mengkhatamkan 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Subhanallah, itulah sahibul Quran. Kalau kita nggak nyampe begitu bagaimana? Ya bismillah aja, yang penting kita perbanyak membaca Al-Quran, dan lebih dari itu adalah pengertiannya. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab itu sebagai Qur'anan Arabiyyan, bacaan dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi kalau kita baca Quran perlu berpikir. Ini yang tradisinya ini kurang. Yang suka membaca Al-Quran tidak suka berpikir. Yang suka berpikir tidak suka membaca Al-Quran. Ini nggak nyambung ini orang Indonesia ini. Ya, banyak yang baca Al-Quran tapi kurang suka berpikir, sehingga mungkin hanya hafal Quran tapi daya analisisnya kurang. Yang pintar menganalisis jauh dari Quran, sehingga ilmu setan yang dipakai. Ya, nah bagaimana kita sambungkan, kita hubungkan? Mari mulai di bulan Ramadan ini kita biasakan, selain kita tilawah sendiri, barangkali juga kita tadarus bersama saudara kita. Nah, mungkin di dalam tadarusan itu dimasukkan unsur tadabbur untuk memikirkan apa yang dibaca itu. Saya teringat ya salah satu ayat dalam surah Yasin, ya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil maskun wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Ini ayat tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah insinyur perkapalan yang pertama kali dicetak di muka bumi ini. Dosennya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan membuat perahunya di mana? Di gunung. Ada enggak yang membuat perahu di gunung? Sekarang ada yang buat perahu di gunung, ya. Apa? IPTN. Itu kan buat perahunya di Bandung kan? Nah, cuma bukan perahu air tapi perahu udara. Kan doanya sama aja kan? Kita naik pesawat dengan naik perahu, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kan doanya sama, berarti sama perahunya kalau gitu. Iya enggak? Kalau beda, kita katakan beda, doanya mestinya beda dong, ya. Kan doanya sama, itu doa Nabi Nuh semua. Kita naik motor, doa Nabi Nuh kita pakai. Kita naik mobil, doa Nabi Nuh kita pakai. Kita naik dokar, doa Nabi Nuh kita pakai. Betul enggak? Nah, makanya para ulama mufassirin banyak yang menerangkan bahwa yang dimaksud wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan fulkil maskun, ya, itu perahu Nabi Nuh, ya. Lalu kami ciptakan yang serupa dengan perahu Nabi Nuh itu ma yarkabun. Ada juga yang mengartikan itu adalah onta, karena onta itu laksana perahu di padang pasir. Artinya para ulama mengkiaskan onta aja dengan perahu, apalagi kapal terbang gitu loh. Apalagi kereta, bahkan kereta yang sekarang di Jepang itu ada kereta yang ya berenang di atas rel. Berenang, bukan jalan, berenang di atas rel. Kenapa? Antara apa namanya? Roda kereta dengan rel itu enggak nempel. Pakai magnet. Jadi dia kayak berenang, kayak ngambang di atas rel, dan itu kecepatannya 500 km per jam. Saya yakin itu termasuk dalam penafsiran wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Sayang yang baca Al-Quran orang Indonesia, yang memikirkannya sayangnya orang Jepang. Kapan yang membaca Al-Quran orang Indonesia, yang memikirkannya juga orang Indonesia, menghasilkan teknologi dari pemikirannya terhadap Al-Quran tadi juga oleh orang Indonesia. Mudah-mudahan dari AKL ini dilahirkan kader-kader ulama-ulama yang tidak hanya ahli membaca Al-Quran, tapi juga ahli berpikir dan menghasilkan sains dan teknologi, serta menghasilkan sistem-sistem di dalam kehidupan yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.